Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita awali pekan kerja kita di minggu ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Saya hantarkan. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas kasih-Mu, rahmat-Mu kepada kami semua setiap waktu. Sampai pada detik ini kami masih Tuhan utus melakukan karya pelayanan di Rumah Sakit Panti Waluyo. Kami ingin melandasi aktivitas dan pelayanan kami dengan mendengarkan, merenungkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan yang berkenan menolong kami semua untuk dapat menerimanya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini tema kita adalah solider dalam belas kasih. Ayat nasnya diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan yang ke-47. Saya bacakan untuk kita semua. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup sebagai ciptaannya. Sebagai ciptaan Tuhan, kita memiliki tujuan dan harapan hidup masing-masing yang sangat dimungkinkan berbeda-beda tujuan dan harapannya, mulai dari tujuan dan harapan yang sederhana hingga yang terbesar sekalipun. Menurut Katekismus Westminster, saat ditanyakan apakah tujuan utama atau tujuan tertinggi manusia, jawabannya adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Fokus dari jawaban tersebut adalah untuk memuliakan Allah, yang harus menjadi tujuan utama dari semua aktivitas dan gerak hidup orang yang percaya, yang juga tertuang dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi entah kamu makan atau minum atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang percaya dapat mewujudkan tujuan hidup kita? Kalau sudah muncul keinginan dalam diri seseorang untuk memuliakan Tuhan, dia pasti akan memberikan yang terbaik dari hidupnya. Dia juga akan mencari cara-cara terbaik untuk menghasilkan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Dan salah satu caranya untuk memuliakan Tuhan adalah dengan menumbuhkan belas kasih untuk berbagi dalam diri kita. Bisa kita refleksikan bersama Bapak Ibu dalam hati kita masing-masing saat ini. Kira-kira kapan saat yang tepat bagi seseorang untuk berbagi? Saat sedang berkelimpahan atau sedang
kekurangan? Haruskah seseorang menunggu saat berkelimpahan baru bisa berbagi? Mari Bapak Ibu, bersyukurlah, maka kita akan dicukupkan atas berkat yang diterima, sehingga kita bisa lebih lagi untuk berbagi kepada orang lain. Seperti yang sudah kita baca dalam Kisah Para Rasul tadi, cara hidup jemaat pertama rupanya telah menjadi daya tarik bagi banyak orang pada saat itu, sehingga mereka disukai semua orang. Iman terhadap Yesus yang bangkit telah memampukan mereka untuk hidup dalam suatu persekutuan yang saling peduli dan berbagi. Mereka sangat memperhatikan pertumbuhan spiritual atau rohani mereka dengan bertekun dalam persekutuan. Mereka berdoa, melakukan pengajaran, dan seterusnya. Namun bukan hanya pertumbuhan spiritual saja yang diperhatikan Bapak Ibu. Pemenuhan kebutuhan jasmani dan juga sosial mereka juga mendapat perhatian yang penting dalam kesatuan dan kebersamaan mereka. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka berbagi kepada sesama sesuai dengan keperluan masing-masing untuk mengatasi permasalahan finansialnya. Dan mereka juga bertumbuh bersama dalam mendukung dan menopang permasalahan-permasalahan sosial yang mereka hadapi. Oleh karena itu, mari kita juga melakukan tujuan utama hidup kita untuk memuliakan Tuhan melalui solidaritas berbelas kasih kepada sesama kita. Berikan bantuan untuk mereka. Hadirlah, sediakanlah diri untuk mendengar keluh kesah mereka. Kita juga bisa menolong kesulitan mereka dengan menopangnya, menguatkannya, menolong untuk memberi pertimbangan, memberi gambaran untuk mengambil keputusan juga dapat kita lakukan. Mari Bapak Ibu, jangan hanya fokus pada diri sendiri untuk menjadi lebih baik dan merasa paling kaya, paling pintar. Namun, mari kita saling kerjasama, berbagi untuk keselamatan bersama. Kita perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah mereka sedang baik-baik saja? Ataukah mereka memerlukan uluran tangan kita? Dukungan kita penting dan berharga untuk mereka. Temukanlah dan sediakanlah diri kita untuk mereka dalam belas kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Ya Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan boleh hadir, menyapa kami, menegur dan juga menghibur kami semua melalui firman-Mu. Kiranya kami semua Tuhan dimampukan untuk meningkatkan solidaritas kami, meningkatkan rasa kasih kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan, dengan kehadiran kami, dengan kami menyediakan diri, menyediakan waktu, bahkan apa yang diperlukan, kami semakin memuliakan Tuhan sebagai langkah kami, tindakan kami, memenuhi tujuan hidup di hadapan-Mu. Tuhan,
kami pun bersyukur atas keberadaan Rumah Sakit Panti Waluyo. Telah 84 tahun kami diizinkan berkarya. Kiranya Tuhan pun senantiasa menolong kami, menopang kami semua untuk semakin bertumbuh dalam kerendahan hati dengan pertobatan kami, sehingga kami mampu memuliakan Tuhan dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kami berserah untuk aktivitas pelayanan kami di pekan kerja di minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.